Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, semua kerumunan mengungkapkan ekspresi terkejut saat mengetahui identitas Chu Feng. Bahkan Liang Qiu Cheng Feng juga tidak terkecuali. Kalau itu orang lain, mungkin orang banyak tidak akan bereaksi seperti itu. Namun untuk putra Chu Xuanyuan, itu bukan sesuatu yang pernah mereka antisipasi. Karena terkejut, seseorang segera bertanya, "Kapan Chu Xuanyuan memiliki putra lain?" Seru seseorang. "Aku sepertinya ingat, bahwa Chu Xuanyuan hanya memiliki seorang putra tunggal," kata Li Ruochu. "Seorang putra, bukankah itu berarti bahwa itu adalah sampah yang tidak mampu berkultivasi, yaitu Chu Feng?" Seseorang bertanya. "Itu dia," kata Li Ruochu. "Bukankah telah dikatakan bahwa dia sudah mati?" Seseorang bertanya dengan heran. Seseorang seharusnya hanya percaya pada apa yang dilihatnya dengan matanya sendiri, dan bukan apa yang didengarnya dari orang lain. Selain itu, anak itu tidak mampu berkultivasi. Tapi bakatnya akan terungkap di masa depan, kata Li Ruochu. Sebagai anggota klan surgawi Li Ruochu tahu betul bahwa pemuda itu dengan nama Chu Feng itu, yang telah mengalahkan generasi muda klan surgawi Li sendirian. Klan Li surgawi mereka bahkan menganggap hal itu sebagai aib. Namun dia, Li Ruochu, tidak merasa seperti itu. Alasan untuk itu adalah, karena dia tidak memiliki permusuhan terhadap klan surgawi Chu sejak awal. Setelah mendengar apa yang dikatakan Li Ruochu, kerumunan mulai menatap Chu Feng dengan tatapan rumit. Orang itu benar-benar menyembunyikan kultivasinya dengan harta. Dia benar-benar pandai. Seseorang berbicara dengan nada sedih. Orang itu ingin melihat melalui kultivasi Chu Feng, tetapi dia gagal melakukannya. Jika kamu tidak bisa melihat melalui kultivasinya, maka kamu tidak bisa melihatnya. Mengapa menggunakan nada memarahi seperti itu hanya untuk mengatakan bahwa ia menggunakan harta karun untuk menyembunyikan kultivasinya? Li Ruochu bertanya. Orang biasa dari generasi muda, jika dia tidak menggunakan harta karun, bagaimana mungkin dia bisa menyembunyikan kultivasinya dariku? Kata pria itu. Kenapa dia tidak bisa? Bahkan jika kultivasinya di bawah milikmu, jika teknik formasinya lebih unggul dari milikmu, kamu tetap tidak akan dapat melihat melalui kultivasinya, kata Li Ruochu. Lelucon yang luar biasa. Meskipun orang tua ini fokus pada jalur kultivasi bela diri, tapi aku masih seorang spiritualis dunia jubah serangga. Apakah kamu mencoba memberi tahu aku bahwa dia, seorang pemuda dari generasi yang lebih muda, memiliki teknik formasi yang melebihi kemampuanku? Orang itu berbicara dengan cara yang sangat tidak menyenangkan. Mendengar apa yang dia katakan, banyak orang mengangguk setuju. Namun Li Ruochu hanya tersenyum, dan tidak mengatakan apa-apa lagi. Dia tidak tahu seberapa kuat teknik formasi Chu Feng yang sebenarnya. Bahkan dia tidak tahu apakah Chu Feng telah menyembunyikan kultivasinya dengan harta atau tidak. Namun demikian, dia tidak menyukai perilaku arogan kerumunan. Meskipun dia tidak mengalami era ketika Chu Xuanyuan mengguncang seluruh leluhur martial Starfield, tapi dia telah mendengar tentang hal itu, dan tahu berbagai prestasi Chu Xuanyuan. Ketika dia tiba-tiba muncul, berita tentang dirinya menyebar ke seluruh penjuru alam. Namun sebagian besar orang tidak percaya rumor yang mereka dengar. Mereka tidak percaya bahwa seseorang dari generasi muda bisa sekuat itu. Tidak hanya mereka tidak percaya, tapi mereka malah mengejek Chu Xuanyuan. Namun setelah orang-orang itu bertemu Chu Xuanyuan dan menyaksikan kekuatannya sendiri, mereka segera mulai mengibas-ngibaskan ekor padanya. Li Ruochu tahu bahwa orang-orang yang hadir di sini adalah orang yang merasa sangat ketakutan terhadap Chu Xuanyuan. Namun hanya karena desas-desus yang mereka dengar, maka mereka mulai menyatakan bahwa putranya bukan siapa-siapa. Li Ruochu tidak terlalu menyukai perilaku seperti itu. Anak itu benar-benar luar biasa. Tepat pada saat itu, Liang Qiu Cheng Feng berbicara lagi. "Tuanku, mengapa kamu mengatakan itu?" Tanya kerumunan yang dengan segera mencatat komentar Liang Qiu Cheng Feng. Tidak hanya mereka tidak membantahnya seperti yang mereka lakukan kepada Li Ruochu, tetapi mereka malah bereaksi seolah-olah mereka dengan rendah hati mencari bimbingannya. Dia tidak hanya sekadar mengamati formasiku yang membuka segel. Tapi sebaliknya, dia dengan sungguh-sungguh memeriksanya.
Dia mencoba menemukan beberapa teori yang mendalam dari formasi pembuka segelku, kata Liang Qiu Cheng Feng. Apa? Menemukan beberapa teori yang mendalam? Seseorang seperti dia, anak itu benar-benar sombong. Daripada mewarisi bakat Chu Xuanyuan, tapi dia malah mewarisi kesombongannya. Sayang sekali. Setelah Liang Qiu Cheng Feng mengatakan kata-kata itu, banyak orang segera mulai mengejek Chu Feng. Meskipun aku tidak bisa memastikan, tapi jika dilihat dari tatapan anak itu, aku curiga bahwa teknik formasi anak itu setidaknya sama dengan yang dimiliki oleh seorang spiritual dunia Snake Mark Exalted Cloak, kata Liang Qiu Cheng Feng. Tuan, apakah kamu serius? Tanya kerumunan. Mendengar kata-kata itu, semua kerumunan mengungkapkan ekspresi heran. Mereka awalnya berpikir bahwa Li Ruochu menyemburkan omong kosong, dan mereka benar-benar tidak pernah mengantisipasi kalau Chu Feng adalah spiritualis dunia jubah agung tanda ular. Namun karena itu adalah komentar yang dibuat oleh Liang Qiu Cheng Feng, mereka pun tidak punya pilihan selain menganggapnya serius. Aku tidak bercanda. Selain itu, kultivasi anak itu juga sangat luar biasa, kata Liang Qiu Cheng Feng. Setelah Liang Qiu Cheng Feng selesai mengucapkan kata-kata itu, tidak hanya pandangan heran di mata orang banyak menjadi lebih kuat, tetapi ekspresi mereka juga berubah. Itu sudah jelas, Liang Qiu Cheng Feng berhasil melihat melalui kultivasi Chu Feng. Selanjutnya, kultivasi Chu Feng juga sangat luar biasa. Kalau tidak, dia tidak akan mengevaluasi Chu Feng dengan cara seperti itu. Tuanku, seperti apa kultivasinya Chu Feng itu? Seseorang bertanya. Karena anak itu sengaja menyembunyikan kultivasinya, pasti ada alasan mengapa dia melakukan itu. Dengan demikian, orang tua ini tidak akan membocorkan kultivasinya. Ketika dia ingin mengungkapkannya, maka semua orang akan mengetahuinya, kata Liang Qiu Cheng Feng dengan senyum tipis. Kerumunan dibuat agak tidak nyaman dengan respons Liang Qiu Cheng Feng. Dia benar-benar menghasut minat mereka, namun menolak untuk memberi mereka jawaban. Perasaan semacam ini benar-benar tidak nyaman. Pada saat kerumunan tampak tak berdaya, Liang Qiu Cheng Feng menambahkan. Setidaknya jika menilai dari sekarang, anak itu belum merusam gelar sebagai putra Chu Xuanyuan, tambahnya. Apa? Seru kerumunan lagi. Setelah Liang Qiu Cheng Feng mengatakan kata-kata itu, orang banyak mulai melihat Chu Feng dengan ekspresi yang lebih serius. Tidak merusak gelar menjadi putra Chu Xuanyuan, evaluasi itu benar-benar sangat tinggi, ucap seseorang. Beberapa di antara mereka bahkan mulai menggunakan metode pengamatan khusus, itu dengan harapan bisa melihat melalui kultivasi Chu Feng. Alasan untuk itu memang murni karena kata-kata Liang Qiu Cheng Feng benar-benar menghasut keingintahuan kerumunan. Mereka semua ingin tahu persis bagaimana luar biasa, dan betapa berbakatnya putra Chu Xuanyuan itu. Namun sayangnya, kekuatan pengamatan mereka sudah terpengaruh saat berada di dalam inti formasi. Menambahkan Chu Feng dengan sengaja menyembunyikan kultivasinya, meskipun orang-orang di dalam inti formasi semuanya adalah ahli di tingkat yang maha tinggi, dengan pengecualian Liang Qiu Cheng Feng, maka tidak ada yang mampu melihat kultivasi Chu Feng. Pada saat semua kerumunan mengungkapkan ekspresi rumit, kepala klan Wuma Heavenly Clan sekali lagi mengungkapkan tatapan yang rumit. Dia telah mengalihkan pandangannya yang terfokus pada Chu Feng ke kepala klan Chu Heavenly Clan. Dia memiliki perasaan yang samar bahwa tampaknya ada alasan yang luar biasa mengapa kepala klan Chu Surgawi membawa Chu Feng ke sana. Bajingan tua, kenapa kamu membawa anak nakal semacam itu ke klan kami? Jangan bilang kamu mencoba untuk menantang jenius klan kami. Kepala klan Wuma Heavenly Clan berpikir dalam hatinya. Chu Feng tidak tahu apa yang terjadi di dalam inti formasi. Dengan demikian, dia masih fokus untuk memeriksa formasi grand pembuka segel itu. Tiba-tiba saja tetua tertinggi Wuma Heavenly Clan bertanya. Mengapa membawa begitu banyak orang dari generasi muda ke sini? Chu Feng awalnya berfokus pada memeriksa formasi grand pembuka segel. Namun setelah mendengar kalimat itu, dia mengalihkan pandangannya. Pada saat itu, dia menemukan bahwa ada beberapa lusinan generasi muda klan Wuma Surgawi yang sedang dibawa ke arah mereka. Tetua tertinggi, Lord Liang Qiu Cheng Feng telah menemukan lokasi untuk menembus formasi besar. Maka dengan segera, dia akan mengaktifkan formasi Grand Unsealing. Namun dia membutuhkan bantuan dari beberapa generasi muda kita. Itulah sebabnya kami membawa spiritualis dunia jenius generasi muda klan kami ke sini. Seorang klan surgawi Wuma berdiri dan melaporkan. Oh, jadi itu masalahnya.
Kalau begitu, kapan mereka akan membuka formasi itu? Tanya tetua tertinggi klan surgawi Wuma. Mengenai hal ini, Wuma Heavenly Clansman itu tidak tahu bagaimana merespons. Karena itulah, dia mengalihkan pandangannya ke arah formasi Grandpa, buka segel. Kita bisa mulai sekarang. Tepat pada saat itu, sebuah suara terdengar dari dalam inti formasi. Itu adalah suara Liang Qiu Chengfeng. Setelah Liang Qiu Chengfeng selesai mengucapkan kata-kata itu, pintu masuk istana di dekatnya seolah-olah telah menerima pesanan dan segera dibuka. Setelah itu, 17 orang dari generasi muda berjalan keluar dari istana itu. Orang-orang dari generasi muda itu mengenakan pakaian bagus, dan memancarkan udara yang luar biasa. Mereka semua adalah naga di antara manusia. Setelah melihat ke-17 orang itu, ekspresi Chu Feng segera berubah. 17 orang dari generasi yang lebih muda kebanyakan adalah orang-orang dari klan lain. Mereka semua haruslah orang-orang yang telah tiba di klan surgawi Wuma untuk berkunjung, dan mengikuti tokoh-tokoh besar dari kekuatan mereka masing-masing. Kalau tidak, tanpa status yang memadai, mereka tidak akan diizinkan untuk beristirahat di dalam istana itu. Di sisi lain, 3 di antara 17 itu adalah wajah yang akrab bagi Chu Feng. 2 di antara mereka adalah sepasang saudara kembar. Sepasang saudara kembar itu tidak lain adalah murid Grandmaster Liang Qiu yang ke-17 dan ke-18, Liang Qiu Lan Yue dan Liang Qiu Hong Yue. Adapun wajah akrab lainnya, itu adalah seseorang dari klan surgawi Wuma, Wuma Shengji. Wuma Shengji masih menyamar sebagai seorang pria. Ketika dia melihat Chu Feng, dia segera mengungkapkan ekspresi marah di wajahnya. Namun segera, ekspresi marah itu hanya melintas sebentar. Tampaknya dia berencana berpura-pura tidak kenal dengan Chu Feng. Itu juga bisa dimengerti. Karena bagaimanapun, meskipun dia telah berada di klan surgawi Wuma untuk beberapa waktu sekarang, tapi tidak ada seorang pun dari klan surgawi Wuma yang mengenalinya. Itu sudah jelas, Wuma Shengji tidak menyebutkan apa yang terjadi di alam kultivasi bela diri leluhur kepada klan surgawi Wuma. Dengan demikian, klan surgawi Wuma tidak tahu siapa Chu Feng. Dengan demikian, mereka secara alami tidak akan tahu tentang dendam antara Chu Feng dan Wuma Shengji. Adapun saudara perempuan Liang Qiu Hong Yue dan Liang Qiu Lan Yue, mereka juga memperhatikan Chu Feng. Mereka mengungkapkan ekspresi terkejut di mata mereka setelah melihatnya. Namun mereka segera mengalihkan pandangan mereka darinya. Tampaknya sepasang saudara kembar itu juga berencana untuk berpura-pura tidak kenal dengan Chu Feng. Dan itu juga bisa dimengerti. Lagi pula mereka berdua adalah murid pribadi Grandmaster Liang Qiu, namun mereka telah dikalahkan oleh Chu Feng di Great Chilio Cosm Upper Realm dalam pertandingan teknik formasi spiritual. Keduanya adalah individu yang bangga dan sombong. Secara alami, mereka tidak akan mau mengakui kekalahan mereka. Jadi mereka memutuskan untuk pura-pura tidak mengenal Chu Feng. Adapun Wuma Shengji, tubuhnya yang telanjang disaksikan oleh Chu Feng. Terlepas dari apakah itu disengaja atau tidak, itu masih sangat memalukan bagi seorang wanita muda. Dengan demikian, dia secara alami tidak akan mau mengangkat masalah itu. Selain itu, pasti ada alasan mengapa dia menyamar sebagai pria. Dengan demikian, dia pasti tidak akan berusaha menyelesaikan dendamnya dengan Chu Feng di tempat seperti itu. Karena bagaimanapun, Wuma Shengji dan para saudari Liang Qiu sedang dikelilingi, dan dihormati oleh kelompok jenius dari kekuatan lain. Hanya dengan melihat mereka, Chu Feng bisa mengatakan bahwa para jenius itu semua sangat sombong. Agar mereka bertindak dengan cara seperti itu, mereka kemungkinan besar telah menyaksikan kecakapan luar biasa dari Wuma Shengji dan para saudari Liang Qiu. Pada saat yang sama Chu Feng memperhatikan para jenius itu juga memperhatikan Chu Feng. Mereka tidak sengaja mengabaikan Chu Feng seperti halnya Wuma Shengji dan Liang Qiu Sisters. Sebagai gantinya, mereka mulai dengan hati-hati mengukurnya. Seseorang dari klan surgawi Chu, ucap salah satu dari mereka. Ketika seseorang memperhatikan token Chu Heavenly Clan di pinggang Chu Feng, orang itu segera mengungkapkan ekspresi jijik. Kekuatan yang berdiri di belakang kelompok jenius itu, mereka semua lebih unggul dari Chu Heavenly Clan. Jadi dari lubuk hati mereka, mereka memandang rendah klan surgawi Chu, dan terutama generasi muda klan surgawi Chu. Meskipun mereka tidak banyak bicara, tapi penampilan mereka yang menghina itu menyebabkan kepala klan Chu Heavenly Clan merasakan perasaan tidak senang.
Jika mereka bereaksi seperti ini pada generasi muda klan Chu Heavenly Clan yang lain, kepala klan Chu Heavenly Clan tidak akan bereaksi dengan cara seperti itu. Namun Chu Feng ini bukan hanya beberapa anggota generasi muda Chu Heavenly Clan, tapi dia adalah harapan kepala klan Chu Surgawi. Karena itulah, dia tidak akan mengizinkan orang-orang ini memandang rendah Chu Feng dengan cara seperti itu. Namun mengingat statusnya, itu akan berada di bawah martabatnya untuk langsung merawat orang-orang dari generasi muda. Karena itulah, dia melihat ke tetua tertinggi klan Wuma Surgawi yang berdiri di sampingnya dan berkata, karena formasi pembuka segel membutuhkan bantuan anggota generasi muda yang terampil dalam teknik formasi, mungkin dia bisa membantu. Orang yang ditunjuk kepala klan Chu Surgawi secara alami Chu Feng. Dia merasa bahwa sudah waktunya bagi Chu Feng untuk bersinar, dan ini adalah kesempatan yang sempurna untuk melakukannya. Lagi pula Chu Feng adalah seorang spiritualis dunia jubah abadi tanda ular, dan bukan seseorang yang bisa dibandingkan dengan orang-orang lain dari generasi yang lebih muda. Oh, jadi teman muda ini mahir dalam teknik formasi spiritual. Tetua tertinggi klan Wuma Heavenly Clan bertanya. Senior, junior ini memang sedikit mempelajari teknik formasi spiritual, jawab Chu Feng dengan menangkupkan tangannya. Formasi grand pembuka segel itu membutuhkan seseorang untuk setidaknya menjadi spiritual dunia jubah abadi. Jika kamu memiliki kekuatan itu, aku tidak keberatan jika kamu membantu kami. Namun jika kamu tidak memiliki kekuatan itu, yang terbaik adalah kamu tidak membuat masalah bagi kami. Namun sebelum tetua tertinggi Wuma Heavenly Clan bisa mengatakan apapun, seseorang dari kelompok generasi muda dari kekuatan lain merada terganggu dan menyela. Setelah mendengar apa yang orang itu katakan, tetua tertinggi klan surgawi Wuma ingin mengatakan sesuatu. Kemungkinan besarnya dia ingin bertanya pada Chu Feng, sebenarnya pada level apa teknik formasi spiritualnya. Namun sebelum dia bisa mengatakan apa-apa, dia sekali lagi terganggu. Kali ini, itu adalah Chu Feng yang memotongnya. Selanjutnya, Chu Feng mengatakan sesuatu yang mengejutkan semua orang. Senior, aku tidak datang ke sini demi membuka segel formasi itu. Selain itu, sudah ada begitu banyak temanku yang berkumpul di sini. Kemungkinan besarnya bantuanku ini tidak terlalu menjadi masalah, kata Chu Feng. Chu Feng sebenarnya menolak untuk berpartisipasi. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.